Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Jumat 17 Juni 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari harga penutupan IHSG kemarin. Untuk harga IHSG kemarin, itu IHSG ditutup menguat 0,622% di area level 7.050. Penguatan IHSG ini mengalami penguatan dibandingkan dengan indeks yang lain. Kita lihat untuk di indeks bursa Asia, ini indeks Asia ini ditutup variatif ya, di mana Nikkei ini mengalami penguatan itu sebesar 0,40%, namun untuk indeks Hang Seng dan STI ini kompak mengalami pelemahan. Pelemahan terdalam terdapat di Hang Seng yang melemah 2,17%. Lalu STI itu melemah 0,52%. Sedangkan untuk di bursa Eropa, ini ditutup kompak melemah. Pelemahan terdalam ini terdapat di indeks DAX yang melemah 3,31%. Lalu indeks FTSI juga melemah sebesar 3,14%. Untuk di bursa Amerika pada perdagangan semalam itu ditutup kompak melemah juga ya. Dengan pelemahan terdalam ini terdapat di indeks Nasdaq yang melemah mencapai 4% ya. Lalu diikuti dengan indeks S&P 500 yang juga merosot hingga 3,25%. Dan indeks Dow Jones-nya juga melemah itu sebesar 2,42%. Oke, kita lanjut ke harga komoditas lainnya. Untuk harga komoditas lainnya, juga rata-rata juga mengalami kompak melemah ya. Namun untuk komoditas tembaga sendiri yang pada saat ini mengalami penguatan yaitu 0,26%. Sedangkan untuk komoditas minyak mentah, baik itu minyak mentah jenis WTI dan maupun jenis Brent, itu juga masing-masing melemah sebesar 0,79%, lalu dan 0,77%. Dan untuk minyak CPO itu juga mengalami penurunan yang sangat dalam ya, itu sebesar 5,25%. Dan untuk komoditas emas juga mengalami pelemahan sebesar 0,08%. Untuk proyeksi IHSG pada hari ini, kami memperkirakan bahwa IHSG masih cenderung mengalami pelemahan kembali ya, dengan titik support dan resisten itu berada di level 6.950 sampai di 7.137. Dan untuk berita global pada hari ini, kita masih mengacu pada Wall Street ya. Pada perdagangan Wall Street semalam, itu saham-saham banyak ditutup melemah tajam dan aksi beli, sehingga mengapa bursa Amerika ini kompak mengalami pelemahan, baik itu di S&P 500, Nasdaq maupun Dow Jones. Kita lihat bahwa S&P 500 sudah mengalami penurunan terdalam ya, ke level terendahnya sejak Desember 2020. Dan untuk Nasdaq, ini kita lihat juga bahwa Nasdaq juga telah anjlok yaitu 4%-an, yaitu dengan membawa indeks turun lebih dari 30% secara year to date-nya. Dan Dow Jones juga kita lihat bahwa Dow Jones pada perdagangan semalam itu ditutup kurang di bawah di 30.000 ya, untuk pertama kalinya sejak Januari 2021. Lalu kita lihat untuk harga obligasi Amerika Serikat yang 10 tahunnya, yaitu di perdagangan kurang dari 15 basis point, itu lebih rendah menjadi 3,24%. Dan sentimen selanjutnya itu dari Bank Sentral di seluruh dunia yang masih mengindikasikan bahwa akan adanya kenaikan inflasi kembali, sehingga mereka menjadi lebih was-was terhadap pergerakan pasar pada hari ini. Dan untuk di Bank Nasional Swiss atau SNB, kita lihat bahwa dia juga telah menaikkan suku bunganya itu mencapai 50 basis poin ya selama
selama kurang lebih 15 tahun ya. Lalu di Bank of England itu juga telah menaikkan suku bank rate-nya itu mencapai 25 basis point atau naik menjadi 1,25% ya. Sehingga banyak bank-bank sentral yang kini telah mengupayakan atau menekan dari inflasi tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan pasar kita pada ini menjadi cukup tertekan. Dan kita lihat juga bahwa kalender ekonomi pada hari ini kita masih menunggu dan adanya keputusan dari kebijakan moneter dari Bank of Japan atau Bank Jepang. Lalu kita lihat juga ada pada hari ini akan rilis data CPI atau indeks harga konsumen di zona Eropa pada bulan Mei. Lalu untuk selanjutnya ini ada kita menunggu indeks utama dari CBUS atau leading indeksnya pada bulan Mei, dan menunggu dari rilisnya data industrial production US pada bulan Mei. Oke, untuk berita koperasi kita ada DLTA atau Delta Jakarta Tbk yang akan mengalokasikan belanja modalnya atau capesnya itu sebesar 25,4 miliar rupiah. Lalu ada ASDM juga akan membagikan dividennya itu sebesar 13,79 miliar rupiah atau sebesar 72 lembar per saham ya di tahun 2021 atau lebih tepat dari laba tahun 2021. Lalu ada PWR. Untuk PWR itu dia akan membagikan dividennya senilai atau setotal sebesar 43 juta US dollar. Oke, pada hari ini kita lanjut ke stock watch Philips Sekuritas pada hari ini. Kita ada saham ITMG. Untuk saham ITMG secara jangka pendek maupun jangka panjang ini masih cenderung menguat ya. Dan kita lihat bahwa pergerakannya secara teknikal dia akan menguji ke level terdekat di MA21 dan kemungkinan akan melanjutkan penguatan atau lebih tepatnya penguatan sampai titik resisten yang kami berikan ini mencapai di level 35.700 sampai 36.775 dengan area entry buy-nya itu bisa di level di 33.450. Penguatan ini masih cukup terbatas, namun penguatan ini cukup terbatas ya. Jadi lebih ke buy on weakness terlebih dahulu. Jadi dilihat pada perdagangan pada hari ini, jika dia mengalami penguatan maka bisa ke level resisten yang kita berikan yaitu 35.700. Namun kalau tidak dapat penguatan itu kita menargetkan target stop loss-nya itu bisa di level 31.225. Selanjutnya ada saham PSSI. Oke, untuk saham PSSI kita juga masih memperkirakan bahwa PSSI pada hari ini masih cenderung menguat ya, namun penguatan ini juga masih cukup terbatas dengan area buy-nya itu bisa di level 720 dan target resisten kita itu berada di level 810 sampai 850. Dengan area stop loss-nya ini berada di level 630. Oke, selanjutnya ada saham Raja atau Rukun Rahaja Tbk pada. Nah, untuk saham ini kita juga memproyeksikan bahwa Raja akan melanjutkan kembali penguatannya ya. Kita lihat penguatannya secara teknikal dia sudah menembus MA21 dan pada ini kita memperkirakan bahwa Raja akan bisa mencapai di level resistennya di level resisten mencapai di 376 sampai 392 dengan tetap memperhatikan area stop loss-nya ini berada di 312.
Selanjutnya ada saham Silo. Untuk saham Silo, kita juga memperkirakan bahwa Silo pada hari ini dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya ini masih cenderung mengalami penguatan dengan area price-nya itu berada di level 1030 dan target price pertama ini berada di level 1085 dan target price keduanya berada di level 1120. Dan untuk area stop loss-nya itu berada di level 975. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai, kita lanjut ke sesi Q&A, di mana sesi Q&A ini untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan klik di kolom Q&A ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, sehingga nanti kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan di kolom Q&A-nya. Kita kembali lagi sekitar jam 8.50-an. Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, ini ada saham INDF dan MPMX. Oke. Untuk saham INDF, oke, untuk INDF pada perdagangan kemarin ya, ia ditutup menguat ya. Kita lihat dan pada perdagangan kemarin penutupannya telah membentuk pola doji.
kita lihat secara teknikal bahwa INF sendiri masih berada di area uptrend-nya ya, kita lihat. Dan secara stokastik bahwa pergerakan dia juga masih cukup baik ya, dengan kita lihat dan sedang membentuk pola golden cross-nya. Nah, untuk INF sendiri kami memperkirakan bahwa INDF masih cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu di area resisten terdekatnya ini berada di level 6.880 sampai di level 6.930. Nah, untuk area supportnya tetap kita berikan. Jika ia tidak dapat menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan bisa koreksi terlebih dahulu dengan area support terdekat ini berada di level 6.700. Oke, selanjutnya ada saham MPMX. Untuk saham MPMX, ya, untuk saham MPMX juga kita lihat bahwa perdagangan kemarin MPMX ini ditutup menguat, ditopang adanya volume beli yang cukup bagus ya. Nah, untuk pada hari ini kita perkirakan bahwa MPMX sedang menguji resistennya ya, atau lebih tepatnya dia sedang menguji penguatannya. Kita lihat dengan area resistennya ini berada di level 980 untuk level terdekatnya. Namun kalau ia tidak dapat menembus level resisten terdekatnya, maka kami juga bisa cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dengan area support terdekatnya ini berada di level 870. Kita lihat bahwa MMX ini memang kalau secara stokastik ya, dia masih berada di oversold. Begitu pula secara MACD-nya, kita lihat secara MACD, secara histogramnya, bahwa mereka masih di area negatifnya. Namun sehingga untuk MPMS sendiri, kita perkirakan masih memang bisa cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dengan area supportnya terdapat dari level 870. Oke, selanjutnya ada saham SRTG. Kita lihat saham SRTG. Untuk saham SRTG, bahwa untuk kita lihat ya secara SRTG pada perdagangan kemarin, ia ditutup menguat 3,61% di level areanya di 2.870. Kita boleh lihat secara stokastiknya bahwa SRTG ini masih berada di area oversold-nya, dan kita lihat bahwa ia sedang akan membentuk pola golden cross-nya. Kalau pada hari ini dia melanjutkan penguatan, maka kita lihat untuk target resistennya terdekat, SRTG bisa berada di level resistennya sebesar 2.980 untuk area resisten terdekatnya. Dan untuk area supportnya ini berada di level 2.680. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham Bumi. Untuk saham Bumi kita lihat ya, pergerakan kemarin Bumi ini ditutup menguat 3%-an di level area 60, dan secara volume sih memang ada penguatan pada perdagangan kemarin sehingga Bumi mengalami penutupan mengalami penguatan. Nah, untuk pada hari ini kami perkirakan bahwa Bumi ini masih bisa cenderung mengalami penguatan ya. Dikarenakan kita lihat bahwa secara stokastik sih dia sudah menunjukkan area positifnya, dan kita lihat bahwa secara stokastik dia sudah membentuk area golden cross-nya. Dan kita
Maka untuk bumi sendiri kami perkirakan bisa lanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 63 sampai di level 68 ya untuk saham bumi. Dan namun untuk titik supportnya juga tetap kita berikan jika ia tidak dapat menembus di area resistennya terdekat, yaitu di level 63, dan justru mengalami pemberikan arah dengan breakout ke bawah ya, menembus MA 34-nya dan 21-nya, maka bisa mengalami koreksi terlebih dahulu di level terdekatnya di titik support sebesar di level 56. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham BBRI. Oke, untuk saham BBRI kita lihat bahwa perdagangan kemarin BBRI ini ditutup menguat di level 0,45%, dan secara teknikal kita lihat BBRI ini sedang menguji MA terdekatnya, yaitu MA 21 dan MA 34. Jadi untuk BBRI sendiri kami perkirakan masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, karena dilihat secara stokastik ia masih berada di level positif dan sudah membentuk area golden cross-nya, dan secara teknikalnya kita lihat bahwa pada hari ini dia sudah akan menguji di level MA terdekatnya ini MA 21 dan MA 34. Nah, untuk titik resisten terdekat itu BBRI bisa mencapai di level 4.500 ya, sampai di level 4.550 untuk saham BBRI. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan jika gagal menembus dan melewati MA 21 dan MA 34-nya. Untuk titik supportnya ini bisa berada di level 4.370. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Kita cek saham Antam pada hari ini. Saham Antam, kita lihat pada pedagang kemarin, Antam ini ditutup melemah ya, 0,92% di level areanya 2150. Memang kalau kita lihat secara volume sih, Antam ini bergerak sideways ya, dan begitu juga secara stokastik, bahwa Antam ini masih bergerak di area oversold-nya. Untuk Antam sendiri, kami perkirakan sih masih bisa cenderung melanjutkan pelemahan kembali ya untuk Antam dengan area support ini terdekat berada di level 2080 sampai di level support yang kedua ini berada di level 2000 ya untuk Antam. Jadi kemungkinan Antam bisa melanjutkan koreksinya kembali mencapai level support yang kami berikan ini berada di level 2000 sampai 2080. Oke, selanjutnya ada saham NRG atau NRG. Oke, untuk saham ENRG kita lihat bahwa pada kemarin ya, bulan kemarin bahwa energi ini ditutup melemah 0,088%, ditopang juga volume jualnya sehingga terjadi pelemahan. Nah, untuk hari ini kita perkirakan bahwa ENRG ini masih cenderung mengalami pelemahan ya terlebih dahulu ya, kita lihat karena secara stokastik dia masih bergerak stagnan ya, dan kalau dia tidak dapat melewati garis resistennya, yaitu resisten terdekatnya di level 300, maka kemungkinan masih menunjukkan pelemahan dengan titik support terdekat ini berada di level 270.
Nah, ini kita lihat udah buka perdagangan bahwa NRG ini kita lihat apakah hari ini menguat atau pelemahan. Jika melemah maka cenderung mengalami di titik supportnya di 270. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Saham berikutnya ada BBKP. BBKP. Untuk saham BBKP, untuk perdagangan hari ini, bahwa hari ini BBKP ini dibuka melemah ya. Hal ini kita lihat secara stokastik bahwa BBKP ini masih berada di area oversold-nya, dan secara MACD-nya juga masih berada di area negatifnya. Jadi untuk BBKP sendiri, kita lihat bahwa pergerakannya masih cenderung mengalami pelemahan kembali dengan titik support terdekatnya ini bisa berada di level 178 ya untuk BPKP, titik support terdekatnya, dan titik resistennya kalau ia berhasil melewati MA21-nya ya, kemungkinan bisa menguat mencapai di level resisten terdekatnya ini berada di level 200. Jadi untuk Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu sama BPKP pada hari ini pergerakannya cenderung melemah sih sebenarnya. Melemah. Jadi kalau mau buy itu bisa berada di level 178 ya. Perhatikan 178 sampai di level 170 untuk entry-nya. Oke, lanjut saham berikutnya ada saham PANR. Untuk PANR, kita lihat pada hari ini dia dibuka menguat 0,93%. Untuk PANR ini ia sedang, kalau dalam jangka pendeknya ya, dia sedang menguji MA21-nya ya, terdekatnya. Jika ia berhasil melewati, maka PANR ini bisa melanjutkan penguatan yang kembali ya, dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 235 sampai di level 240 untuk PANR ini. Hal ini juga terlihat dari didukung secara stokastiknya ya, bahwa ia sudah mulai bergerak dan polanya juga telah membentuk area golden cross-nya kembali sehingga cenderung masih bisa mengalami penguatan mencapai level resisten yang kami berikan itu bisa berada di level 234 sampai 240. Oke, selanjutnya ada saham Adro. Kita lihat. Untuk saham Adro, kita lihat bahwa pergerakan Adro ini ia dibuka melemah ya, 1,96%. Kita lihat Adro memang kemungkinan bisa menunjukkan pelemahan. Hal ini juga di secara stokastiknya ia masih berada di area oversold-nya ya. Nah, dan begitu juga secara MACD histogramnya dia masih berada area negatifnya. Begitu juga secara lainnya, MACD ini telah membentuk area dead cross-nya dan menuju area bawahnya ya, ke area negatif, maka memang Adro ini masih melanjutkan pelemahan kembali dengan area support terdekatnya ini berada di level 2.890 sampai di level 2.760. Oke, selanjutnya ada saham TOYS, Toys. Saham Toys. Kita lihat bahwa saham Toys di pembukaan perdagangan ini, Toys ini dibuka melemah ya, 1,49%. Kita lihat memang secara volume tidak terlalu banyak ya, volumenya. Kita lihat secara volume memang Toys tidak terlalu banyak diperdagangkan,
Dan secara MACD bahwa pergerakannya memang masih cenderung sideways ya dalam jangka menengahnya dari 18 Mei hingga saat ini dia masih cenderung sideways. Dan untuk TOIS sendiri kami perkirakan bahwa TOIS masih cenderung mengalami pelemahan ya, dengan area support terdekatnya ini berada di level 126 sampai di level 120 untuk TOIS ya. Dan titik resistennya tetap kami berikan jika ia berhasil melewati MA 21-nya ya, maka bisa berada titik resistennya ini bisa berada di level 140. Oke, selanjutnya ada saham Alsa. Oke, untuk saham Elsa kita lihat ya bahwa Elsa ini saat ini sedang membentuk pola doji-nya ya. Nah, untuk Elsa kita lihat memang secara stokastik dia masih berada di area positifnya ya, dan sudah membentuk pola golden cross-nya. Untuk Elsa sendiri kita masih bisa ya cenderung mengalami penguatan untuk Elsa dengan area resisten terdekatnya ini bisa berada di level 330 sampai di level 340. Jika ia berhasil melewati resisten pertama di level 330, maka kemungkinan bisa mencapai penguatan hingga level kedua, ini yang mencapai di level resisten di 340 ya. Dan untuk namun kalau ia tidak dapat melewati resisten pertama, maka bisa cenderung mengalami pelemahan dengan titik supportnya ini bisa berada di level 310 sampai di level 300 ya untuk saham Elsa. Jadi perhatikan untuk Elsa pergerakannya pada hari ini, apakah dia bisa berhasil menembus resisten pertamanya 330 atau malah breakout ke bawah dan menembus area MA21-nya di level 310. Oke, selanjutnya ada saham Indi. Untuk saham Indi, kita lihat pada perdagangan hari ini, Indi dibuka menguat ya 0,78% secara Indi, dan hari ini Indi sedang menguji MA21 dan MA90-nya. Jika kita lihat bahwa Indi dapat menembus di MA21 dan MA34-nya, bisa kemungkinan mengalami penguatan terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya, titik resisten terdekatnya ini berada di level 2.710 ya untuk saham Indi. Namun kalau ia tidak dapat menembus di MA21-nya dan MA34, nah kemungkinan bisa mengalami koreksi terlebih dahulu ya, melewati titik support di MA90-nya ini berada di level 2.440. Ini untuk perhatikan saham Indi, apakah ia hari ini berhasil melewati MA21-nya atau malah menembus MA90-nya. Oke, selanjutnya ada saham UNVR. Untuk saham UNVR, kita lihat bahwa UNVR ini sedang dibuka menguat ya 0,42% di area levelnya 4.780. Nah, kita lihat bahwa emang secara stokastiknya UNVR ini sedang menuju area overbought-nya ya, dan cenderung membentuk area golden cross-nya. Dan secara teknikalnya kita lihat bahwa dia juga sudah melewati MA21 dan MA34-nya, kemungkinan memang UNVR ini masih bisa melanjutkan penguatan dengan titik resisten yang kita berikan ini berada di level 4.900 sampai di level 5.000 ya untuk saham UNVR.
Oke, selanjutnya ada saham Java. Untuk saham Java, kita lihat bahwa perdagangan hari ini Java ini dibuka melemah 0,71%. Di levelnya saat ini itu di level 1390. Untuk Java sendiri, kita secara stokastik bahwa ia sedang menunjukkan area positifnya ya, dan sudah membentuk area golden cross-nya. Begitu pula dengan area MACD-nya secara histogram bahwa MACD-nya sudah berada di area positifnya. Sehingga Java pada hari ini sedang kita lihat cenderung bisa mengalami penguatan ya. Dan jika ia berhasil melatih MA21-nya, maka bisa mengalami penguatan terlebih dahulu dengan level area resistance terdekatnya ini berada di level 1420. Namun kalau ia tidak dapat menembus MA21-nya terlebih dahulu, maka memang dapat bisa melanjutkan koreksinya dengan titik support terdekatnya ini berada di level 1360. Jadi untuk Java pada hari ini memang cenderung penguatannya cukup terbatas ya. Dan jika ia dapat menguat ya, memberikan arah, maka penguatannya di level resistennya itu sebesar 1430. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Maya. Saham Maya. Untuk saham Maya, pada perdagangan hari ini sih memang masih ini ya, pada hari ini dibuka menguat, namun secara jangka menengah pergerakan Maya sendiri cenderung sideways ya, kita lihat cenderung sideways, sehingga kalau jangka pendeknya, kalau ia memang berhasil menembus di level MA21 dan MA34-nya, kemungkinan bisa mengalami penguatan ya di level area resistennya terdekat berada di level 585 ya. Namun kalau misalkan dia tidak dapat menembus MA terdekatnya yaitu MA21 dan MA34, maka bisa cenderung mengalami pelemahan ya, dengan titik supportnya ini berada di level 560. Oke, selanjutnya ada saham BBHI. Oke, untuk saham BBHI kita lihat bahwa perdagangan hari ini BBHI ini dibuka menguat ya 2,13%, dan saat ini kita lihat bahwa BBHI ini sedang menunjukkan uji levelnya di MA21-nya yang terdekat ya. Nah, kalau ia berhasil melewati menunjukkan MA21-nya, maka kecenderungan mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 4.270 ya. Kita lihat dan secara stokastik bahwa memang dia sudah menunjukkan area positifnya dan menuju ke area overbought-nya. Jadi memang BBHI ini masih bisa cenderung mengalami penguatan kembali dengan area resistennya di 4.270. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Harum. Kita lihat. Untuk saham Harum, kita lihat bahwa pembukaan hari ini Harum dibuka melemah. Ya, ini sebesar 4,30% ya. Pelemahan ini dikarenakan pada sebelumnya dia telah memberikan dividen atau kumdetnya, sehingga sangat wajar bahwa Harum masih melemah saat ini ya, mengkoreksi. Maka untuk titik supportnya ini berada di level 1.700 ya untuk Harum saat ini. Pelemahan di 1.700, jadi Harum masih kami perkirakan masih maju pelemahan mencapai 1.700. Oke, selanjutnya ada saham
SIDO. Untuk saham SIDO, kita lihat pada perdagangan hari ini, SIDO ini juga pelemahan ya. Saat ini sedang di level 950, namun SIDO ini juga kita lihat bahwa sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jadi kemungkinan SIDO ini bisa cenderung memberikan arah dengan penguatan pengembali dengan area resistennya. Ini terdekat berada di level 970 sampai di level 980 untuk saham SIDO. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan. Jika ia tidak dapat menembus MA21 dan MA34-nya, maka titik supportnya bisa berada di level pelemahan di titik support berada di level 945. Oke, selanjutnya ada saham WINR. Kita lihat. Oke, saham IPO ini ya, baru IPO ini ya, untuk saham WINR ya. Kalau memang kita lihat secara teknikal sih, bahwa WNIR ini masih bisa ya, kalau dalam jangka pendeknya ya, WNR-nya masih bisa menunjukkan penguatan ya, namun penguatan ini memang masih cukup terbatas. Nah, kita lihat bahwa WNR ini titik supportnya itu bisa berada di level 110 ya, terdekatnya ya untuk WNR ini. Diperhatikan karena memang saham baru IPO, jadi kalau secara teknikal jangka menengahnya itu belum bisa kelihatan. Jadi untuk WNR sendiri kami perkirakan memang masih bisa menguat, mencapai di level resistennya berada di level 110. Oke, selanjutnya ada saham BBRI. Oke, BBRI tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Lanjut, kita saham berikutnya ada saham BBNI. Untuk saham BBNI kita lihat. Bahwa saham BBNI pada hari ini dibuka menguat ya, 1,21% di level saat ini di 8.150. Untuk BBNI sendiri, kami lihat secara stokastik memang ia sedang menunjukkan area positifnya dengan sudah membentuk area golden cross-nya ya, konfirmasi membentuk area golden cross-nya, maka kemungkinan BBNI ini masih bisa menunjukkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 8.390 ya. Jika ia berhasil menguji level MA-nya terdekat di MA 90 ya, maka kemungkinan bisa menembus MA, maka bisa di level resisten di level 8.390. Oke, selanjutnya ada saham BBYB, kita cek saham BBYB. Untuk saham BBYB, kita lihat bahwa perdagangan hari ini BBYB dibuka menguat 0,91% di area level saat ini di level 1089. Untuk BBYB pada hari ini secara stokastik dia masih berada di area oversold. Begitu pula dengan cara MACD-nya ya. MACD ini bahwa dia masih bergerak di areanya ya, di area sideways-nya. Untuk BBYB masih kami perkirakan masih bisa menguat. Penguatannya ini titik resisten terdekatnya ini berada di level 1140 sampai di level 1200 ya. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan jika ia tidak dapat berhasil melewati resisten pertamanya, maka bisa kemungkinan melemah dengan titik resisten supportnya. Ini terdekat berada di level 1020.
untuk saham BBB. Oke, selanjutnya ada saham ERA. Kita cek saham ERA pada hari ini. ERA, kita lihat bahwa ERA pada hari ini dibuka melemah 0,80% dari levelnya 496 per saat ini. Kita lihat memang ERA sedang menguji ya MA21 dan MA34-nya. Jika memang kita lihat bahwa secara jangka pendeknya MA bisa melewati MA21-nya, maka bisa cenderung mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya berada di level 500 ya. Namun jika ia tidak dapat melewati MA tersebut, MA terdekatnya di MA21, maka bisa melemah terlebih dahulu atau dengan titik supportnya ini berada di level 480 ya untuk saham ERA. Oke, untuk selanjutnya untuk saham selanjutnya ada saham GGRM. Untuk saham GGRM, kita lihat bahwa perdagangan hari ini GGRM dibuka menguat 0,41%. Kita lihat bahwa GGRM ini memang saat ini dalam jangka pendek sedang menguji MA21-nya dengan secara stokastik bahwa dia juga masih berada area oversold-nya ya. Untuk GGRM sendiri kemungkinan bisa menguat jika ia berhasil melewati MA21 dan MA34-nya. Di titik resisten terdekatnya ini berada di level 30.960 ya. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan itu bisa berada di level 30.350. Oke, selanjutnya ada saham Ali. Untuk AALI, kita lihat bahwa AALI ini sedang dibuka melemah ya 1,23%. Kita lihat memang AALI ini masih kalau kita lihat secara trennya bahwa AALI ini memang masih di area downtrendnya ya. Kita lihat jam jangka pendek bahwa AALI ini memang masih berada di area downtrendnya. Dan hari ini AALI ini masih cenderung melemah dengan titik support ini bisa berada di level 9.930 sampai di level support keduanya ini bisa berada di level 9.675. Jadi untuk AALI sendiri memang masih cenderung mengalami pelemahan, ada juga ditopang dari stokastiknya memang masih berada di overshot-nya. Secara MACD juga masih berada di area negatifnya. Jadi memang hari ini konfirmasi masih menunjukkan pelemahan dengan titik support terdekatnya itu berada di level 930 sampai 9.670. Oke, selanjutnya ada saham PNLF. PNLF. Oke. Untuk PNLF pada hari ini memang dia dibuka melemah ya. Secara memang ini juga kita lihat sebelumnya setelah 3 hari berturut-turut dia ada aksi jual dan hari ini masih melanjutkan aksi jualnya kembali. Secara stokastik memang dia sudah membentuk area penurunan ya menuju area oversold-nya. Jadi untuk PNLF ini masih melemah ya. Melemah dengan titik
support terdekatnya ini bisa berada di level 340 ya. 340 untuk PNLF sendiri. Oke, selanjutnya ada saham TINS. Kita lihat saham TINS. TINS, kita lihat pada hari ini TINS dibuka menguat. Dan kita lihat memang TINS sedang menguji ya TMA T21 dan MA34-nya. Jika yang dia berhasil melewati area tersebut, maka kemungkinan bisa terjadi penguatan dengan area resisten terdekatnya ini bisa berada di level 1860 ya untuk saham TINS. Namun kalau ia tidak dapat melewati MA21 dan MA34-nya, mungkin bisa melemah terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini bisa berada di level 1740. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. Untuk MNCN pada hari ini kita lihat bahwa MNCN ini dia dibuka menguat 0,53 dan saat ini kita lihat bahwa dia membentuk pola doji dan untuk MNCN sendiri dalam jangka menengah memang jangka pendeknya ya memang masih berada di area downtrend ya dan saat ini dia sedang memuji level MA21-nya terlebih dahulu dan MA34-nya. Jika ia memang berhasil melewati garis MA tersebut, maka MNCN ini bisa cenderung menguat dengan area resisten terdekatnya berada di level 960 ya untuk MNCN-nya. Dan titik supportnya tetap kami berikan, ya jika ia tidak dapat melewati garis MA21-nya atau 34-nya, maka titik dan membalikan arah, maka titik supportnya bisa kemungkinan berada di level 930. Selanjutnya ada saham SCMA. SCMA, kita lihat pada pembukaan hari ini, SCMA melemah ya 1,72%. Pelemahan ini kita lihat dikarenakan sebelumnya 2 hari berturut-turut dia mengalami penguatan cukup signifikan ya. Dan sangat wajar kalau hari ini dia mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi SCMA ini masih diperkirakan bisa melemah, masih menunjukkan pelemahan ya. Dengan area support terdekatnya ini bisa berada di level 220 ya untuk SCMA. Oke, selanjutnya ada saham TLKM. Kita cek saham TLKM. Untuk saham Telkom. Untuk Telkom pada hari ini kita lihat bahwa Telkom dibuka menguat ya di saham ini di level areanya di level 4040. Memang Telkom saat ini pergerakannya kita lihat cukup volatile dan untuk TLKM sendiri sedang kalau ia berhasil melewati bisa menguat, maka titik resisten terdekatnya Telkom ini bisa berada di level 4170 ya. 1120 sorry di level saat ini di level resistennya kemungkinan bisa berada di level 4120 ya untuk Telkom. Namun jika ia tidak dapat area resisten tersebut menjemput area resisten tersebut maka kemungkinan bisa area supportnya terlebih dahulu ini koreksi terlebih dahulu di level 3980. Oke, selanjutnya ada saham JSMR. Kita cek JSMR. Untuk JSMR, bahwa untuk JSMR ini ia dibuka melemah 0,81%. Untuk JSMR ini kita lihat bahwa pergerakan ini masih cenderung mengalami pelemahan ya kembali. Hal ini adalah dari secara stokastik bahwa dia sudah menuju area fosilnya ya dan sudah membentuk area dead cross-nya. Begitu juga secara MACD-nya
MACD-nya juga secara lainnya dia bergerak turun karena negatif, sudah membentuk area dead cross-nya. Jadi kemungkinan JSMR bisa melemah kembali dengan titik support terdekatnya ini berada di level 3.680 sampai di level 3.620. Namun jika memang ia berhasil memberikan pengarahan ya dan melewati garis MA-nya, yaitu MA terdekatnya, melewati MA 290 dan MA 34, mungkin dia bisa menguat dengan titik resisten, itu bisa berada di level 3.800. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham TOWR. Kita cek saham TOWR. Untuk saham TOWR bahwa pergerakan hari ini TOWR bergerak melemah di area reference sekarang di 1,64%, dan kita lihat bahwa TOWR ini barang memang penguatan dia dan saat ini sedang koreksi terlebih dahulu, jadi kemungkinan TOWR bisa melemah mencapai di level terdekatnya ini berada di level 880 ya untuk saham TOWR. Nah, untuk area resistennya, jika ia berhasil menguat kembali, maka kemungkinan bisa berada di level resisten terdekatnya di 930. Oke, selanjutnya ada saham SLIS. Kita cek saham SLIS. Untuk saham SLIS, untuk saham SLIS pergerakannya sideways ya. Secara volume memang perdagangannya kecil. Untuk SLIS sendiri kami perkirakan kalau memang ia ada pergerakan, maka kemungkinan memang SLIS terlebih dahulu dengan menguji MA 21 dan MA 34-nya ini berada di level 396 ya untuk saham SLIS. Kita lihat. Nah, lanjut. Saham berikutnya ada saham MDKA. Oke, untuk saham MDKA kita cek. MDKA, bahwa MDKA pada hari ini ia dibuka menguatnya di area level 4.400 dan saat ini ia sedang menguji MA terdekatnya terlebih dahulu, yaitu MA 90. Jika memang ia berhasil melewati MA 90-nya terlebih dahulu, maka bisa kemungkinan menguat dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 4.680 ya. Namun jika ia tidak dapat melewati area tersebut, maka memperkirakan bisa melemah dengan titik support terdekatnya ini berada di level 4.250. Oke, selanjutnya ada saham SMMT. Kita cek SMMT. Untuk saham SMMT kita lihat bahwa pergerakan hari ini SMT ini melemah ya, 4,92%. Jika memang secara stokastik ya, kita lihat secara stokastik bahwa dia sudah mulai mengalami penurunan dan membentuk area dead cross. Dan secara MACD juga terkonfirmasi bahwa dia sudah mengalami penurunan ya dengan menuju area negatifnya. Jadi untuk SMMT sendiri, kami perkirakan masih melanjutkan pelemahan kembali dengan area support terdekatnya ini bisa berada di level 810 sampai di level 740. Oke, untuk sesi Q&A kita akhiri saja sampai hari ini. Saham SMMT sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar hari ini.
Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, memang dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Kami Philip Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan pada hari Senin. Happy weekend untuk kita semuanya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.